Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi tentang tegangan majemuk, yaitu kombinasi ya antara tegangan normal dan tegangan momen lentur. Sebelumnya mohon maaf ya, agak flu sayanya. Nanti kalau agak batuk-batuk. Kemarin ya kita mereview kembali apa itu tegangan majemuk. Dia merupakan kombinasi ya antara tegangan normal dan tegangan momen ya, akibat momen. Ya, tegangan normal dan akibat momen. Tegangan normal udah pada tahu ya, dimana dia bekerja pada titik tangkapnya, dimana ada dua macam ya, ada normal yang tekan dan normal yang tarik. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Terakhir kemarin kita sudah mengkombinasikan ya antara normal tekan dan apa sih kemarin? Momen yang positif. Hari ini kita akan mengkombinasikan antara normal tekan, ini normal tekan ya, dan momen yang negatif. Negatif itu ke bawah. Kalau ke bawah artinya apa? Bagian bawah mengalami tekan ya. Atas tarik. Ya, ini tarik ya. Ya kan? Serat bawah tertekan, serat atas tertarik. Nah ini ya, tarik. Yang bawah tekan ini. Kurang. Ini menggambarkannya gini ya. Gambar tegangannya. Ini yang tekan. Ini tarik. Kalau normal tekan ya udah segini ya. Lurus aja ke normal mah ya. Tidak ada seperti momen. Oke. Terus nanti ada berbagai kondisi ya hasilnya tergantung dengan nilainya. Seperti kemarin juga gitu ya. Cuma yang pasti kalau bagian atas ini berarti adalah tegangan atas. A. Tegangan atas berarti normal per A. Ini kan rumus ini ya, tegangan dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini berlawanan ya. Ini tekan, ini tarik. Hasilnya pun nanti nggak cuma ini ya. Macam-macam nanti di bawahnya kita akan bahas. Oke, yang bawah sama-sama tekan, maka di sini ditambah. B itu bawah. Gitu ya. Wah, ini tergeser-geser ya. Bentar ya.
Ini tuh harusnya tegangan 1. Tiga di sini. Tegangan 1. Nah, gitu ya. Atau jika di ini ya, kita sederhanakan, jadinya adalah kita anggap sebagai tegangan 1 yang tekan ini. Ini tegangan 1 ya. Ini tegangan 2. Yang ini bawah berapa? 1 juga, karena kan 1 itu segini maksudnya. Oh, tegangan 3, makanya tegangan 1 min tegangan 2. Yang ini. Tegangan ini karena sama-sama positif ya, maka tegangan 1 ditambah tegangan 3. Sama kan? Nah, hasilnya pun macam-macam, sama seperti kemarin ya. Apabila ini ya, tegangan 2 itu akibat momen itu lebih besar dari tegangan 1 ya. Berarti kalau kita gabung, saya taruh sini ya. Tekan gini. Kan? Jadi yang saling bertemu yang mana ini? Ini kan ke sini. Kalau ini kan ke sini. Nah, yang saling bertemu itu yang ini. Coba kita hapus, saya kasih. Nggak bisa ya. Kita ganti. Nah, ini kita hapus ya. Atau kita tutup ya, tutup aja. Pakai ini aja ya. Kalau pakai manual kan gampang ya. Kalau kayak gini emang harus intinya dihapus. Pakai apa ya biar gampang. Eraser.
ini ada. Nah, gini kan ya. Ini juga hilang. Merah-merahnya juga hilang ya harus. Nah, ininya tutup lagi, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Bisa ya. Oke. Ini udah hapus ya. Teteng bisa ditutup. Intinya hilang lah ya. Gimana ini teh? Eraser. Oh, nggak bisa kan ini dari tadi ya. Intinya merah ini hilang juga ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini kan ikut tuh, nyambung. Ini nyambung ya. Ini hilang. Sehingga kalau digambar jadinya gimana ini? Sumbu beratnya bergeser ya. Enggak di tengah lagi. Nah, yang bawah lebih besar. Ini lebih besar. Karena kan ditambah ya. Ini yang pertama, bentuknya kayak gini. Dengan catatan kalau tegangan akibat momen itu lebih besar dibandingkan akibat tekan. Yang kedua, apabila ini kebalik ya. Betul, tegangan akibat tekan lebih besar daripada akibat momen. Jadi kalau di ini nah ini kan di sini. Gini. Lebih besar kan? Nah, ini kan ini hilang ya. Pakai Word aja ya.
ini akibat tekan. Kemudian kita bikin sekarang bermomen ya. Nah, coba kita geser. Ini kan lebih gede. Nah, jadi yang saling bertemu, yang biru sama ini, bikin sini ya, saling ketemu. Maka kita hapuskan. Saling menghilangkan. Maaf ya, dia flu berat ini teh. Nah, outline ya. Nah, ini kan gabung ya, sama-sama tekan. Makanya gambarnya mirip yang ini. No, mirip ya. Terus yang kedua, apabila sama. Nih, apabila sama tegangannya. Kalau sama berarti kan gini ya, kalau sama ya. Nah, itu ya. Bentuknya segitiga. Aduh, maaf ya backsoundnya. Sebentar. Jadi sama ya. Nah, seperti itu ya. Prosesnya dari situ. Oke, kemudian kita ke contoh soal. Nah, ini masih ingat waktu tegangan juga ya.
sebelum UTS. Nah, tugas untuk Anda, VA-nya kelihatan. Tugas hari ini, kalau di sini Anda udah dikasih tahu sih. Jadi ini ada sebuah balok. Berada di atas dua tumpuan, sendi dan roll, diberi beban merata, 5 kN per meter panjang. Kemudian ada beban normal yang bekerja, 200 kN. Hitung dan gambarkan tegangan maksimum pada balok pada posisi tumpuan A, tumpuan B, dan C. Karena memang di setiap A, B, C ini hasilnya beda-beda ya. Momennya tidaklah sama. Penampang balok ini adalah ini 30 kali 60 cm kali 60 cm ya. Hitung dan gambarkan tadi ya tegangan maksimum pada balok posisi tumpuan A, B, dan posisi momen positif maksimum akibat gaya normal dan momen lentur. Nah, tugas Anda hari ini adalah cari, hitung dulu. Kalau di sini kan sudah langsung dikasih tahu ya, nilai VA-nya segini. Nah, Anda adalah jabarkan prosesnya sampai ketemu nilai VA-nya segini, VB. Kemudian ini apa ini? Ini akibat lintang. Ya ini lintangnya. Kemudian ini adalah momen. Nah, ini udah berarti udah dikasih tahu nilainya berapa. Cuma Anda sekarang tugasnya adalah dari mana ini dapat angka segini. Ya. Kemudian ini normalnya. Oke. Jadi nanti kalau di ujian juga nggak langsung ngerjain bikin diagram tegangan ya, tapi tetap balik lagi ke materi mekrek ya, mekrek 1, yaitu Anda harus cari reaksinya dulu baru ketemu momennya. Benar ya. Ini lagi. Alhamdulillah ya, lumayan tadi pagi saya mau tidur aja baru bisa sekarang. Nah, kalau kayak gini nggak boleh ya pakai rumus 1/8 GL kuadrat, nggak boleh. Kenapa? Karena tumpuannya tidak di ujung, ya kan? Beda sama yang kemarin ya. Silahkan cari ya, berarti tugasnya ini. Oke. Dari gambar bintang gaya terlihat bahwasannya momen di A, kali ditanyakan momen di A ya. Ini nilainya apa? Negatif. Momen di B, negatif 10 juga nilainya negatif. Momen di C ini ternyata setelah dicek adalah dia maksimumnya di C. Tanda maksimum adalah kayak gesernya atau lintangnya 0 ya. Saat lintang 0 berarti momennya maksimum. Terletak pada jarak berapa ini? Jadi bukan di tengah-tengah C ini ya. Nggak diketahui kan tengah-tengah atau enggak. Tapi nggak usah ini, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu nilainya gitu ya. Kalau ini tidak saya tanyakan jaraknya berapa, cuma baiknya tahu ya. Seperti itu. Panjang. Makanya sekarang yang penting angkanya dulu, nilainya berapa, momennya itu. Terus gaya normalnya adalah 200 kN tekan. Oke, pertama A-nya diketahui ya. Hati-hati, satuannya adalah jadikan meter dulu. IX karena ini penampangnya itu tunggal, pakai rumus biasa ya. 1/12 B H pangkat 3. B-nya kan 0,3 ini hanya 0,6. Pangkat 3 hasilnya ini. Dalam satuan meter. Pangkat 4. A-nya, maka MA-nya maksimum, MA tadi ini ya, yang di titik A, nilainya negatif kan. Kita cari dulu tegangannya. Tegangan 1 itu kita sepakati tadi sebagai tegangan akibat gaya tekan ya.
Tegangan 2 sama dengan tegangan 3. Cuma bedanya nanti di tandanya ya, hati-hati. Di tandanya akan berbeda. Rumusnya apa? M kali Y per IX. Y-nya hati-hati, Y itu bukan H, tapi setengah dari H. Ketemu ini hasilnya ya. Kalau jadikan MPa berarti dibagi dengan 1000. Karena kan 1 Pascal itu 1 Newton per meter persegi. Kalau mega berarti dibagi 1.000.000. Itu yang tandain tadi, hati-hati nanti gambarnya. Hitung dulu aja ya, hitung dulu. Cuma nanti tandanya kalau ini negatif berarti gini ya. Tekan. Nah, ini ya. Ini 2. Nah, nanti kita lihat di gambar selanjutnya. Sekarang kita ngitung-ngitung dulu. Sekarang Mama di titik B. I-nya, A-nya, Mama di titik B ini. Jadi ketahui ya, nyutonnya sama. Tegangan satunya sama seperti tadi ya kalau nih. Cuma bedanya kan tegangan akibat lentur, momen lentur. Hasilnya ini juga sama, prosesnya sama, cuma angkanya beda. Oke, tegangan yang pertama 1,1. Tegangan akibat tekan 1,1 ya. Akibat momen 0,868. Berarti dia gede mana? Lebih gede tegangan 1 dibandingkan tegangan 2. Jadi nanti gambarnya seperti ini nanti. Karena tegangan 1 lebih besar dari tegangan 2, ya kan? Meskipun nggak harus dihafal ya, itu mah nanti. Jadi kan Anda itu bukan suatu yang dihafal, tapi ada prosesnya, jadi udah saya terangkan ya. Kalau di B, sama. Ya kan? Tegangan ini lebih besar dibandingkan lebih besar dibandingkan akibat ini. Akibat momen. Hasilnya sama kan? Tuh sama, bentuknya sama ya. Nah, bentuknya sama. Prosesnya seperti ini. Digambarkan tegangan satunya, kemudian tegangan 2, tegangan 3. Tandanya hati-hati ya, karena dia momen negatif ya. Karena tegangan 1 lebih besar dibandingkan tegangan 2. Kalau mau cepat ya diapal, kalau enggak Anda superposisikan sendiri gitu, Anda gabung gitu ya. Cuma di sini gambarnya kurang tidak skolatis ya, harusnya ini lebih panjang lagi. Karena lebih besar harusnya. Ini juga sama. Oke. Terus di titik tadi momen B udah. Momen C ini mah bukan B ya. Mana tadi? Momen titik C. Tadi kan hasilnya segitu ya, positif ya. Nah ini positif. Nyata. Cari dulu biasa, cari tegangan satunya ketemu. Tegangan 2-nya rumusnya sama ya, MY per IX. Lebih gede ya ternyata ya. Berarti pakai yang lebih gede tegangan 2. Pakai ini, ada hasilnya kira-kira seperti ini. Karena tegangan 2 lebih besar daripada tegangan 1. Dan hal ini tanda negatif positif itu bukan menandakan besar kecil ya, tapi lebih ke arah. Jadi meskipun dia negatif 4 sama 1, ya gede 4-nya. Jadi jangan lihat negatifnya itu.
Karena negatif itu hanya membantu dalam menentukan arah tegangannya. Nah, ya, jadi yang tegangan akibat normal, ini akibat momen. Hati-hati karena dia momennya apa? Momennya nggak seperti tadi. Ini sekarang momennya positif. Positif itu berarti atasnya tertekan, ditekan, yang bawah tertarik. Nah, tentang sumber netral ini nanti ya diajarkan ya. Kalau mau dapat angka ini harus skala T sekali. Dan ada hitungannya sih, cuma nanti saja. Itu aja mungkin ya untuk hari ini. Jadi silakan tugasnya tadi merangkum sama tadi menentukan hasil reaksi momen tadi gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.